teman-teman, balik lagi di channel ini, Travel ID. Kali ini kita akan ke stasiun di Duri ya teman-teman. Ada kabar apa sih di stasiun Duri? Yuk kita saksikan konten ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe channel ini Dia Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, saya ada di komuter lain tujuan Duri ya teman-teman, ataupun Loop Line ataupun Blue Line. Teman-teman yang memiliki tempat tinggal di daerah Tangerang ya, Tangerangnya di utara ya teman-teman, bukan Tangerang Selatan. Teman-teman pasti sering transit di stasiun ini, yaitu stasiun Duri. Nah, di stasiun Duri ini sering sekali terjadi kekeosan untuk transit ya teman-teman, karena keterbatasan fasilitas yang ada saat ini tidak bisa mendukung lagi banyaknya penumpang yang transit di stasiun Duri. Di antara stasiun-stasiun transit yang lain seperti Manggarai, Tanah Abang, dan Jatinegara, stasiun Duri ini bisa dibilang sangat minim fasilitas untuk kita transit. Bisa teman-teman lihat sendiri, hanya ada satu ataupun dua tangga ya, eskalator. Jadi memang membutuhkan proses revitalisasi atau di upgrade gitu teman-teman. KAI Komuter mengusulkan agar stasiun Duri juga direvitalisasi seperti stasiun Tanah Abang dan stasiun Manggarai. Hal ini mengingat kian padatnya penumpang di stasiun tersebut. Direktur Utama KAI Komuter Asdo Artrivianto menilai stasiun Duri semakin padat penumpang setiap harinya. Untuk itu, Asdo menyebut perlu direvitalisasi. Stasiun Duri kan walaupun sudah dibangun oleh DJKA ya tahun 2017, tapi kan kapasitasnya saat ini semakin hari semakin padat. Kan itu ya, jadi permasalahannya. Nah, ini kita usulkan untuk direvitalisasi, ujar Asdo dalam konferensi pers pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 kemarin. Usulan ini akan diajukan pihaknya usai pemerintah merampungkan 3 stasiun yang tengah dalam tahap revitalisasi. Ketiga stasiun tersebut yakni stasiun Tanah Abang, stasiun Manggarai, dan stasiun Rangkas Bitung. Adapun perkembangan revitalisasi stasiun Tanah Abang saat ini memasuki tahap switch over kedua. Menurut Asdo masih ada hingga 4 tahap switch over. Stasiun Manggarai juga belum tuntas nih, masih ada beberapa jalur yang belum selesai yang di atas, yang di elevated untuk KA jarak jauh. Ini akan segera diselesaikan oleh pemerintah termasuk stasiun Rangkas Bitung, ujar Asdo. Asdo menjelaskan pengusulan revitalisasi stasiun bukan usulan yang tiba-tiba. Menurut Asdo, dalam usulan tersebut ada data-data yang diberikan dari pihaknya ke pemerintah terkait urgensi revitalisasi stasiun. Kami dari operator menyampaikan data-data yang tersedia. Pak, ini ternyata di stasiun Manggarai, stasiun transit untuk flow sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian perlu dilakukan penambahan kapasitas dan sebagainya. Kita berikan data-data sehingga pemerintah merencanakan, ujar Pak Asdo. Kemudian, jadi untuk revitalisasi ini infrastruktur kemudian dilakukan mulai dari persinyalan, kemudian listrik, aliran atas kan memang jadi kewenangan pemerintah dan merupakan tugas pemerintah. Jadi kami dari operator hanya mengusulkan, tambah Pak Asdo. Sebagai informasi untuk teman-teman, revitalisasi stasiun Duri dulu dilakukan pada tahun 2017 yang lalu, dilaksanakan oleh PT Waskita Karya Persero Tbk.
Pada saat itu pengerjaannya dikebut karena menyusul adanya operasional kereta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian untuk direvitalisasi stasiun Tanah Abang yang hampir rampung hanya menunggu sertifikat layak fungsi. Proyek upgrading di Stasiun Duri merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kolaborasi tersebut, DJKA Kemenhub bertanggung jawab atas pembangunan gedung stasiun, jalur kereta api, fasilitas operasional hingga jembatan penyeberangan orang atau JPO. Sementara PT KAI mengerjakan area parkir, mobil, motor, plaza, halaman dan stasiun serta kanopi jalan. Adapun untuk kemarin upgrading stasiun Tanah Abang, Pemprov Jakarta menangani penataan lengkung dan pelebaran jalan di Taman Kawasan Jati Baru. Dan semoga nanti di pekerjaan proyek upgrading stasiun Duri, apabila ini jadi terlaksana, semoga ada sinergi antara PT KAI dan pihak kontraktor ataupun juga pihak Pemprov DKI Jakarta. Karena bisa teman-teman lihat sendiri, area stasiun Duri ini cukup padat penduduk ya teman-teman. Jadi perlu ada sinergi antar lembaga yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, itulah kabar tentang rencana untuk revitalisasi Stasiun Duri. Semoga rencana revitalisasi ini benar-benar terlaksana, karena banyak sekali penumpang yang mengeluhkan kepadatan di Stasiun Duri apabila ingin transit di stasiun ini. Karena ya volume penumpang ataupun keberangkatan dan kedatangan kereta di Stasiun Duri ini semakin lama semakin banyak frekuensinya. Apalagi kereta-kereta KRL baru seperti CRRC dan PT Inka akan segera dioperasionalkan. Pastinya nanti line Tangerang juga rencananya di GPK baru akan ditambah, sehingga pastinya kereta yang akan datang akan lebih cepat teman-teman. Sementara fasilitas lift, eskalator, dan tangga manual ini masih kurang maksimal. Butuh sekitar 5 atau 6 menit untuk transit ataupun antri naik eskalator di Stasiun Duri ini. Teman-teman yang biasa transit di Stasiun Duri pasti tahu ya tentang kepadatan ini. Semoga proyek revitalisasi ini segera terlaksana tanpa waktu yang cukup lama, sehingga bisa memperlancar proses transit di Stasiun Duri ini, sama seperti stasiun transit lainnya seperti Stasiun Manggarai dan Stasiun Tanah Abang. Oke teman-teman, sampai di sini saya bisa kasih update rencana revitalisasi di Stasiun Duri ini. Kita akan kawal terus sampai mana update-nya. Sampai berjumpa lagi teman-teman di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, share, like, dan komen konten ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.